Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kami, Majelis Jemaat GKSBS Tirta Kencana, mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga adik-adik semua. Bersama dengan orang percaya, kita datang menyembah Allah, Sang Sumber Berkat, yang selalu hadir dan berkarya dalam rohnya. Marilah kita mulai ibadah kita saat pagi hari ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan masing-masing dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu Pentakosta ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dalam ibadah kita saat pagi hari ini, kita akan dibimbing oleh Tuhan dalam firman-Nya, dan nats pembimbing kita terima dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 yang demikian bunyi firman-Nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita dihadapkan oleh nats firman Tuhan ini, kita masih jauh dari hidup benar di hadapan Allah. Dan marilah kita mengaku kegagalan kita atau kesalahan kita di hadapan Allah oleh dosa kita, dan kita akan bermazmur dan kita akan bacakan secara berlitani. Kita buka Mazmur 51
ayat 3 sampai dengan 15. Mazmur 51 ayat 3 sampai 15. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua membaca ayat yang genap. Demikian firman-Nya. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mau mengakui pelanggaran dan dosanya di hadapan Allah dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan anugerah kepadanya. Dan kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Surat Roma ayat yang ke-8, maksud kami surat Roma pasal 8 ayat 1 dan yang kedua, begini bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Amin. Kita akan tanggapi berita anugerah, sekaligus kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Pentakosta pada saat pagi hari ini. Dan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 233, Roh Kudus turunlah. Tinggal dalam hatiku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di hari Minggu Pentakosta ini, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima sabda firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu turun setiap hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti. Terlebih Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Berfirmanlah ya Allah Bapa melalui hamba-Mu, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada Minggu Pentakosta ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta, di mana biasanya diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Hari ke-50 dihitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Lalu kemudian 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dan turunlah Roh Kudus, yaitu di hari yang ke-50. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal Pentakosta, Pentakosta tidak hanya dirayakan pada perjanjian baru, tetapi Pentakosta pun juga sudah dirayakan sejak di zaman perjanjian lama. Hal ini dirayakan ketika 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan mereka pun di hari yang ke-50 ini, mereka juga merayakan hasil panen yang berlimpah, yang dimana Tuhan memberikan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada Minggu Pentakosta ini adalah memahami karya Allah dalam Roh Kudus. Bicara soal memahami karya Allah dalam Roh Kudus, tentu kalau kita melihat peristiwa turunnya Roh Kudus itu disertai dengan suara tiupan angin yang sangat keras, juga disertai dengan adanya lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas para murid-murid Yesus. Nah, hal ini mau menunjukkan suara tiupan angin keras itu diibaratkan terkait dengan roh, di mana roh itu seperti angin, jiwa, dan lidah-lidah api itu digambarkan sebagai kehadiran Allah. Kalau dalam perjanjian lama, api itu adalah lambang kehadiran Allah. Nah, artinya dari peristiwa Pentakosta ini, turunnya Roh Kudus ini dengan angin dan api ini menandakan ada Roh Allah turun dan hadir di tengah-tengah di dalam setiap kehidupan para murid-murid pada waktu itu. Nah, peristiwa hal ini yang luar biasa, di mana Roh Kudus yang turun, Roh Kudus yang memampukan orang-orang percaya untuk dapat menjalankan pengutusannya, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memahami karya Allah dalam Roh Kudus ini, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita? Ada dua hal yang mau kita bisa ambil. Hal yang pertama dari firman Tuhan hari ini adalah Allah menyapa bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, di mana ketika Roh Kudus turun di setiap para rasul-rasul, di setiap para murid-murid Yesus, di mana mereka bisa berbahasa, di mana semua orang bisa mengerti bahasa-bahasa yang sebenarnya bukan dari diri mereka, bahasa asli mereka, tetapi bahasa-bahasa dari berbagai banyak bangsa. Karena pada waktu hari Pentakosta, biasanya hari Pentakosta orang Yahudi itu mereka melakukan perziarahan di Yerusalem, sehingga orang-orang Yahudi dari berbagai daerah, berbagai dari negara dan bangsa, mereka diwajibkan untuk datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta itu. Sehingga suasana kejadian tersebut membuat orang akhirnya menjadi tercengang-cengang, membuat orang akhirnya merasakan bahwa ini apa yang sedang terjadi.
ketika peristiwa Roh Kudus itu turun, di mana orang-orang Galilea adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin dikatakan tidak sekolah, tapi kok bisa berbahasa yang berbeda, gitu ya. Bisa berbahasa yang sebenarnya bukan bahasa mereka sendiri. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, di mana hal ini menunjukkan Allah menjadi Allah yang terbuka, Allah yang bukan yang eksklusif, Allah yang hanya untuk satu bangsa, tetapi menjadi Allah untuk semua bangsa. Karena Allah ingin semua bangsa menerima karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus ini bukanlah sekedar janji, tetapi pencurahan Roh Kudus ini sudah terbukti, di mana sudah terjadi. Dan Roh Kudus bekerja di dalam setiap diri para rasul, sehingga memampukan mereka untuk bisa memberitakan kepada semua bangsa. Bahasa tidak lagi menjadi sebuah batas, bahasa tidak lagi menjadi sebuah penghalang untuk bisa menceritakan semua kebesaran karya Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita saat ini kita bingung, kita nggak bisa bahasa-bahasa asing, kita juga nggak bisa bahasa-bahasa daerah. Mungkin kita bingung ya, gimana ya saya bisa bahasa Batak ya, gimana ya saya bisa bahasa Jawa, gimana ya saya bisa bahasa Sunda. Bahasa Indonesia aja kita masih belepotan. Bahasa daerah-daerah yang ada dalam negara kita aja kita masih belum bisa kuasai. Apalagi kita mau bisa bicara bahasa-bahasa asing negara-negara yang berbeda, kita nggak mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, yaitu adalah kasih. Kasih adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kita pun juga diharapkan bagaimana kita pun ikut terlibat di dalam mengambil bagian karya Allah ini untuk diteruskan kepada semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk memberitakan karya Allah yang luar biasa kepada semua orang. Banyak orang yang meresponnya, ada yang menerima, ada yang juga menolak. Sama seperti dalam perikop kita hari ini, ada yang mereka tercengang-cengang, mereka ada yang sampai termangu-mangu. Nah, bahkan ada juga yang menyindir bahwa mereka sedang mabuk. Sehingga Rasul Petrus mengatakan bahwa kami sedang tidak mabuk. Ya, mereka tidak sedang mabuk. Ini baru pukul 9, bagaimana bisa mabuk? Nah, begitu pula juga di dalam kehidupan kita ketika kita mewartakan kabar baik, mewartakan kasih Tuhan, di mana kita pun juga mau supaya orang lain merasakan kasih Tuhan itu. Memang banyak orang yang kadang juga mencibir, kadang orang juga mungkin menghina, kadang orang juga tidak menganggap bagi kita. Persoalannya adalah bukan bagaimana orang bisa mau percaya, tapi tugas kita adalah mewartakan. Orang mau percaya atau tidak itu bukan urusan kita, tetapi itu menjadi urusan Roh Kudus yang memampukan agar orang tersebut bisa menjadi percaya. Ini yang pertama, di mana Allah menyapa setiap bangsa-bangsa agar semua bangsa memperoleh keselamatan. Sehingga Rasul Petrus mengatakan bahwa dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang kedua, dalam memahami karya Allah dalam Roh Kudus ini adalah hari Pentakosta menjadi hari lahirnya gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan dari sorga, yang adalah janji Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, di mana Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengirim Rohku yang akan menyertai, yang akan melindungi, yang akan menolong, yang akan memberikan penghiburan bagimu. Nah, inilah Roh Kudus sebagai titik awal
lahirnya sebuah gereja, juga menjadi sebuah titik awal, menjadi semangat bagi para rasul, bagi para murid-murid Yesus yang sebelumnya takut, yang sebelumnya sembunyi, yang sebelumnya mereka berdiam diri, tetapi dengan Roh Kudus itu yang sudah hadir dan memenuhi dalam diri mereka, akhirnya mereka pun berani tampil. Mereka akhirnya berani untuk menunjukkan diri mereka, bahkan mewartakan kabar baik, mewartakan karya-karya Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita pun saat ini dituntut bagaimana kita juga untuk tidak berdiam diri. Dan hari ini juga menjadi refleksi bagi kita, apakah Roh Kudus yang sudah ada dan tinggal di dalam diri kita biarkan untuk dia lebih leluasa bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus juga mau memakai kita untuk bagaimana kita tidak berdiam diri, bagaimana kita tidak hanya untuk keselamatan hanya untuk kita sendiri, tetapi bagaimana ini pun juga kita mau pakai untuk orang lain. Kita mau juga wartakan kepada orang lain supaya orang lain juga memperoleh keselamatan. Dan juga dengan peristiwa turunnya Roh Kudus ini yang kita peringati hari ini juga semakin menyemangati kita, agar kita juga mau terus diubahkan, agar terus kita juga mau dibaharui di dalam setiap kehidupan kita, hati, pikiran kita, diri kita, untuk terus Tuhan ubahkan, sehingga ini juga bisa berdampak, dimulai dari keluarga kita, dimulai dalam rumah tangga kita, lalu kemudian di sekitar kita, di lingkungan kita, dan kepada semua orang, sehingga pewartaan ini menjadi pewartaan kasih yang bisa membawa sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, di mana kita diajak untuk mau memahami karya Allah yang luar biasa, kita diajak untuk terus mau untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk mau mewartakan kabar baik, dan di mana kita juga senantiasa mau menjadi perpanjangan tangan, kaki, mata, telinga yang memang untuk mewartakan kabar keselamatan bagi semua bangsa. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, karena Tuhan telah mengutus Roh Kudus-Nya bagi kita agar kita bisa dimampukan. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi persoalannya adalah mau atau tidak mau kita untuk mau melakukan apa yang sudah Tuhan embankan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini, di hari Pentakosta ini, semakin mendorong kita untuk tetap hidup di dalam Roh Kudus yang selalu memampukan, menolong, menguatkan, memberikan penghiburan di tengah kerasnya kehidupan ini, sehingga kita pun tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mewartakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Dan kami bersyukur kami masih dapat bisa beribadah kepada-Mu di hari Minggu Pentakosta ini. Kami boleh memperingati, kami boleh merayakan, dan kami boleh diingatkan bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, dan kami teruskan kepada semua orang. Dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi, kami mewartakan kasih Allah. Bapa, berikanlah kami kemampuan agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sesungguhnya,
sungguh-sungguh kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami benar-benar menjadi pelaku firman yang sejati. Beri kami mata seperti mata-Mu untuk dapat melihat jiwa-jiwa. Beri kami telinga untuk dapat mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Berikan kami hati untuk kami dapat berbagi kasih-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman hari ini tidak menjadi sia-sia. Firman yang sudah Tuhan taburkan di tanah hati kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah, menjadi berkat di dalam hidup kami, menjadi berkat di dalam keluarga kami, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, saat ini kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, dan biarlah senantiasa bangsa kami boleh damai dan dalam keadaan sejahtera, walaupun di tengah-tengah situasi keadaan saat ini yang serba sulit, wabah virus corona yang masih ada. Tapi kami percaya Tuhan, lawatan-Mu boleh memulihkan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bagi para pemimpin bangsa negara kami, aparat keamanan TNI dan Polri dalam menjaga dan mengamankan bangsa kami. Juga bagi para tenaga medis yang bekerja keras sebagai garda terdepan untuk memerangi virus corona ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau berikan kemampuan, kekuatan, dan kesabaran sehingga mereka juga dapat melakukan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami menyerahkan bangsa negara kami, para pemimpin bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka semuanya dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, dan bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, menjadi bangsa yang lebih takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang lebih maju lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami, GKSBS Tirta Kencana, secara keseluruhan Engkau yang memberkati. Biarlah setiap pelayanan yang ada Tuhan Kau yang memberkati, juga jemaat-Mu Bapa di dalam persekutuannya, dalam pelayanan dan kesaksian Engkau yang memberkati. Di tengah situasi wabah corona ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa, di dalam setiap pekerjaan dan usaha Engkau yang memberkati sehingga dapat mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Di tengah mereka bergumul, di tengah-tengah sakit yang mereka alami, kami percaya Engkau Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Di tengah-tengah pergumulan masalah ekonomi Tuhan Kau pulihkan. Di tengah komunikasi, hubungan yang kurang harmonis baik suami dengan istri, mertua dengan menantu, orang tua dengan anak, saudara satu dengan saudara yang lain, kami mohon Tuhan Engkau pulihkan. Bapa, biarlah melalui Roh Kudus yang bekerja dalam setiap diri, setiap umat percaya, boleh saling mengampuni, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Bapa, apa yang menjadi pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sediakan jalan keluar penyelesaian yang terbaik. Juga apapun yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, yang mereka naikkan dalam seru doa mereka kepada-Mu Bapa, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan bagi anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, dan biarlah senantiasa kehidupan anak-anak kami Tuhan pimpin. Apa yang menjadi masa depan mereka, harapan mereka, kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan hari ini, esok dan seterusnya. Biarlah Tuhan yang melindungi, memimpin, dan memberkati. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya dan seterusnya hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 231. Kidung Jemaat 231, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Bait yang ketiga. Oh, tolong kami ini, sebarkan Injil kudus, isi dunia memuliakan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Allah Bapa untuk persembahan yang boleh kami haturkan kepadamu. Kami menyadari bahwa apa yang kami persembahkan kepadamu, apa yang kami berikan kepadamu, semuanya berasal daripadamu. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan. Engkau menguduskannya sehingga persembahan ini boleh layak kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan di dalam menopang pelayanan gereja Tuhan. Kami memohon ampun dalam kami memberikan persembahan, ada dosa dan belum yang terbaik. Biarlah Tuhan tetap terus ajar kami dan kami pun juga mau tetap terus Tuhan ajar untuk semakin lebih lagi memberikan yang terbaik, terlebih hidup dan diri kami menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pergilah dengan damai sejahtera untuk melanjutkan ibadah kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas kita. Sebagai orang percaya yang telah menerima Roh Kudus, kita akan pergi dan bersaksi tentang perbuatan besar yang telah Tuhan lakukan bagi dunia. Mari kita menyanyi dengan dari pelengkap Kidung Jemaat 183. PKJ 183, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.